إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari sahabat Abu Kabsyah Al-Ammari radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia ini dibagi menjadi 4 jenis manusia. Coba perhatikan baik-baik ya ikhwan. Kita termasuk dari mana yang 4 jenis ini? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdin razaqahu Allahu malan wa ilma." Seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan harta dan ilmu agama. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan hartanya tersebut. Dia menyambung tali silaturahim dan dia tahu apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla pada diri dan hartanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang pertama ini hadza bi afdhalil manazil. Orang pertama ini menjadi orang paling terafdal. Orang paling termulia. Orang paling luar biasa yang pertama. Allah berikan harta dan ilmu agama. Sehingga dengan ilmunya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus dia lakukan dengan hartanya? Dia tahu karena dia punya ilmu. Dia punya harta. Dia bangun masjid. Dia bangun ma'had. Dia santuni fakir miskin, janda-janda anak yatim. Dia bantu manusia. Hartanya benar-benar menjadikan dirinya mendapatkan banyak kebaikan luar biasa. Bahkan hartanya bisa mengantarkan dirinya ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena dia punya ilmu agama. Dia bertakwa kepada Allah. Bahkan dia sambung tali silaturahim saudaranya. Dan dia tahu apa saja hak-hak Allah pada diri dan hartanya, ikhwan. Orang yang pertama ini bi afdhalil manazil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling terdebes. Dan ada orang yang kedua, ikhwan. Karena ternyata menjadi orang yang pertama ini tidak mudah. Tidak semua hamba Allah Azza wa Jalla Allah jadikan seperti orang yang pertama ini. Tapi kita sangat berkesempatan menjadi orang yang kedua. Abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan ilmu agama kepadanya, tapi tidak Allah berikan harta kepadanya. Fahuwa sadiqun niyah. Karena dia punya ilmu agama, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Niatnya jujur, niatnya baik. Yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan."
Kalau aku punya harta, aku akan lakukan seperti yang si fulan lakukan. Orang ini melihat orang pertama dan dia niatkan dengan niat yang baik. Ya Allah, kalau saya punya harta, ya Allah, saya ingin bangun masjid, saya ingin bangun ma'had, saya ingin bantu dakwah, saya ingin fakir miskin saya santuni dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua ini dengan niat baiknya mendapatkan pahala yang sama seperti orang pertama. Allahu Akbar. Ilmu agama, ya ikhwan. Orang yang ketiga, abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan harta kepadanya, tapi tidak Allah berikan ilmu agama kepadanya. Perhatikan ikhwan. Berapa banyak kaum muslimin menjadi orang ketiga ini, na'udzubillah. Allah kasih harta kepadanya luar biasa banyaknya, berlimpah. Tapi tidak Allah berikan ilmu agama kepadanya. Apa sebabnya? Apa akibat dari dia nggak dapatkan ilmu agama? Kaya tapi bodoh akan ilmu agama. Jahil. La yattaqi fihi rabbah, wa la yasilu fihi rahimah, wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan hartanya tersebut. Dia tidak menyambung tali silaturahim dengan saudaranya, kerabatnya. Dan dia tidak tahu apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla pada diri dan hartanya. Apa kata Nabi SAW? Fahadha bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga ini menjadi manusia paling terburuk, kata Nabi SAW. Na'udzubillah. Kenapa? Karena Allah orang ketiga bermaksiat dengan hartanya. Ya Allah, kalau saya punya harta, nikmat itu jadi orang ketiga itu luar biasa tuh. Na'udzubillah min dzalik. Dia gunakan hartanya untuk mendurhakai, bermaksiat, dosa kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Fahuwa biniyatihi fawizruha sawa. Orang keempat ini dengan niat buruknya mendapatkan dosa yang sama seperti orang ketiga. Fala haula wala quwata illa billah. Dari sekian banyak faedah dari hadis ini, ikhwan, para ulama hadis menjelaskan panjang lebar. Syarah dari hadis ini luar biasa. Di antaranya para ulama memasukkan hadis ini di dalam bab fadlul ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama, atau yang kita kenal dengan namanya istilah ulama. Keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama, ya ikhwan. Kenapa? Karena orang kedua bisa mendapatkan pahala seperti orang pertama karena ilmu agamanya. Tapi orang keempat malah mendapatkan dosa yang sama seperti orang ketiga. Kenapa? Karena mereka jahil akan ilmu agama Allah. Sedangkan orang yang kedua berilmu tentang ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat diri kita masing-masing, ya ikhwan. Seberapa serius kita ketika menuntut ilmu agama Allah. Seberapa semangat dan sungguh-sungguh diri kita dalam menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini maksud dalam hadis ini jelas adalah faridah, fardu ain bagi setiap muslim, dan jelas juga muslim yang pasti masuk di dalamnya. Lihat diri kita masing-masing. Berapa banyak diri kita yang menjadikan ilmu agama itu hanya sekedar pemanis dalam kehidupan kita. Kita nomor kesekian kan ilmu agama itu. Di sini bukan berarti kita nggak boleh nuntut ilmu umum, silahkan. Selama ilmu umum tersebut hukumnya mubah, bahkan bermanfaat bagi manusia, tuntut silahkan. Tapi jangan lupakan ilmu yang paling terpenting yang wajib kita cari di atas muka bumi ini. Ilmu yang akan memberikan kebahagiaan bagi diri kita dunia dan akhirat. Ilmu din, ilmu syar'i, ilmu agama. Karena kita lihat subhanallah, keluarga-keluarga muslim yang sama sekali tidak terkiz, tidak serius dalam menuntut ilmu agama Allah. Dia jadikan hanya sekedar pemanis dalam hidupnya ilmu agama Allah ini. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu masuk pertanyaan ketika Anda mengisi kajian online. Pertanyaan dari seorang guru ngaji wanita, akhwat. Bertanya tentang salah satu muridnya yang masih kecil, masih kelas 5 SD. Laki-laki, masih kecil, umur kelas 5 SD. Yang ternyata anak muridnya ini, salah satu murid dari ngajinya ini luar biasa bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Semangat luar biasa dalam menuntut ilmu agama. Tapi Allah takdirkan muridnya ini agak kurang dalam ilmu umum. Padahal dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Allah Azza wa Jalla berikan sedikit kekurangan bagi murid ini dalam ilmu umum. Sehingga hasil dari rapotnya tidak sebaik dari kakak-kakaknya. Jadi ini yang paling kecil dari beberapa bersaudara. Maka guru ngaji yang perempuan ini bertanya kepada diri saya, Pak Ustadz, saya mempunyai anak murid yang dia akhlaknya luar biasa baiknya, yang dia semangat dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama luar biasa baiknya, semangat luar biasa, tapi Allah takdirkan agak kurang dalam ilmu umumnya dan dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Tapi qaddarallah, perhatikan ikhwan, Allah takdirkan orang tuanya tidak suka ketika dia fokus dalam menuntut ilmu agama. Ayahnya pengacara, ibunya pengusaha. Orang tuanya nggak suka ketika anaknya lebih bagus ilmu agamanya daripada ilmu umumnya. Sehingga kemudian orang tuanya, ibunya mengatakan kepada anaknya di depan saya, dia cerita, mau apa anda, mau apa engkau, nuntut ilmu agama luar biasa, semangat, paling bisa jadi guru ngaji ujung-ujungnya. Di depan guru ngaji itu, bayangkan ikhwan. Maka guru ngaji memberikan nasihat bahwa pentingnya ilmu agama dan seterusnya dengan cara yang baik dalam lemah lembut. Apa yang terjadi? Diusirlah guru ngaji itu dari rumahnya. Ini real ya ikhwan, real. Diusirlah guru ngaji itu dari rumahnya. Mengatakan engkau telah menjadikan anakku terkontaminasi nih. Seharusnya dia nuntut ilmu umum luar biasa, menuntut ilmu agama yang seperti ini. Saya ingin anak saya ilmu umumnya bagus dan seterusnya. Fala haula wala quwata illa billah. Perhatikan baik-baik ini ikhwan. Ini real terjadi di masyarakat di antara kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin jauhnya dari ilmu agama ya ikhwan. Sehingga menyangka ilmu dunia itu yang akan mengantarkannya ke akhirat Allah Azza wa Jalla. Dan mengesampingkan sejauh-jauhnya ilmu agama tersebut. Sehingga anaknya ketika anak itu belajar ilmu agama, yang harusnya orang tua itu bersyukur kepada Allah mendapatkan anak seperti ini, sebaliknya ternyata. Dia gak suka. Orang tua ini gak suka ketika anaknya belajar ilmu agama seperti itu. Dia lebih suka ketika ilmu umumnya bagus, luar biasa. Hati-hati ikhwan, hati-hati. Berapa banyak orang-orang tua yang menyesal. Kenapa? Karena dia tidak menanamkan pendidikan ilmu agama kepada anaknya dari kecil. Sehingga ketika besar, dia baru dapatkan hidayah, dia mau ajarkan anaknya, gak bisa sama sekali. Gak bisa sama sekali. Dan ingat ikhwan, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjadi kewajiban bagi setiap kepala keluarga menjaga anggota keluarganya dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki kita di surga Allah sebelum Allah tanya bagaimana pertanggungjawaban kita tentang ilmu agama, apakah kita ajarkan kepada anak istri kita atau tidak ikhwan. Sekali lagi khotib bukan kemudian melarang dari belajar ilmu umum, silahkan. Tapi jangan lupakan ilmu terpenting yang wajib kita tuntut di atas muka bumi ini ikhwan. Ilmu yang akan membahagiakan diri kita dunia akhirat. Bukan sebaliknya seperti orang ini, na'udzubillah. Fala haula wala quwata illa billah. Itu yang terjadi ikhwan. Itu yang terjadi real. Dari banyaknya kaum muslimin yang jahil akan ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala. Jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadikan diri mereka jauh dari akhirat Allah tabaraka wa ta'ala. Menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Na'udzubillah.
Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimu auladakum ad-din wa addibuhum bi akhlaqil Islam." Ajarkan anak-anak kalian, keluarga kalian dengan din, agama, dan didik mereka dengan pendidikan Islamiyah. Dan itulah tugas sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua kepada anaknya, kepada keluarganya, ikhwan. Yang itu akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah bagi diri kita semua, ikhwan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم أعنا على سكرات الموت واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.